Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa-siswi kelas 6 tahun pelajaran 2021-2022. Ini adalah materi pertama di kelas 6 untuk pelajaran matematika. Bab 1, ya, materi yang pertama kita pelajari adalah bilangan bulat. Bilangan bulat, ya, bukan bilangan yang bentuknya bulat kayak 0, kayak 8, bukan itu maksudnya. Bilangan bulat itu bilangan yang nilainya tidak ada komanya, ya, utuh. Misalnya 1, 4, 5, kemudian negatif 1, negatif 5, dan sebagainya. Nah, untuk mempelajarinya, mari langsung saja kalian simak materi berikut ini. Ya, materi yang akan kalian pelajari itu terdiri dari jenis-jenis bilangan bulat, kemudian operasi bilangan bulat, dan yang ketiga adalah operasi hitung campuran bilangan bulat. Nah, untuk hari ini, untuk video ini, nanti khusus membahas tentang jenis-jenis bilangan bulat. Nah, perhatikan, ini gunung apa? Nah, ini ada sebuah masalah, ya, atau soal. Suhu di Gunung Bromo tidak tetap. Ketika menjelang puncak musim kemarau, suhu di Gunung Bromo sangat dingin. Saat malam hari, suhu mencapai 10 derajat Celcius. Ketika pagi hari, suhu berkisar 6-5 derajat Celcius. Pagi ketika mau matahari terbit itu, ya, itu kan sangat dingin, ya, saat fajar atau subuh itu. Nah, ada beberapa pertanyaan dari soal tersebut. Yang pertama adalah mengalami penurunan atau kenaikankah suhu tersebut? Jadi dari 10 derajat saat malam, kemudian paginya itu jadi 6-5, itu naik atau turun suhunya. Nah, kemudian yang kedua, berapa derajat Celcius kenaikan atau penurunan suhunya? Jadi tadi berawal dari soal yang pertama, naik apa turun, ya. Nah, kemudian yang soal kedua, kalau misalnya tadi naik, itu naik berapa derajat, kalau turun, itu turun berapa derajat. Nah, begitu maksudnya. Yang ketiga, bilangan apakah yang digunakan untuk menyatakan suhu tersebut? Jadi bilangan apa, ya. Nah, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, pelajari materi berikut dengan seksama. Nah, ini kita lihat peta konsepnya, ya. Untuk bilangan bulat itu terdiri dari beberapa jenis. Ya, tadi kan materinya jenis-jenis bilangan bulat. Jenis yang pertama adalah bilangan bulat positif. Yang kedua adalah bilangan bulat negatif. Yang ketiga, bilangan bulat 0. Yang keempat, bilangan bulat ganjil. Dan yang kelima adalah bilangan bulat genap. Oke. Berikut adalah penjelasan tentang bilangan bulat positif. Bilangan bulat positif itu bilangan yang nilainya di atas 0. Ya, di atas 0. Tahu ya, 0 ya? Nah, pernah nggak kalian dapat nilai 0? Nah, itu berarti nilai yang tidak ada nilainya, alias 0. Kemudian, contoh dari bilangan bulat positif antara lain adalah 1, 2, 3, 1000, 10.000, 9.999. Itu contoh bilangan bulat positif, ya. Kemudian ada 2, 5, 6, 70, 100, dan seterusnya. Ciri-ciri dari bilangan bulat positif itu antara lain: 1, tidak ada tanda negatif di depannya, ya. Jadi maksudnya apa? Maksudnya adalah, jadi di depan angka 1 ini itu tidak ada tanda negatif atau tanda minus, ya. Di depan angka 2 juga sama, tidak ada tanda negatif. Ya udah, angka-angka tok, ya, angka-angka saja, tidak ada tanda negatifnya. Oke, berikutnya, tidak ada komanya, ya. Jadi
Koma di sini maksudnya bukan bernilai, tapi ini menunjukkan perbedaan angkanya ya, bukan nilai 1,2, 3 bukan. Nah, tidak ada komanya karena bilangan yang ada komanya itu bukan bilangan bulat, tetapi bilangan cacah ya, yang ada pecahan-pecahannya itu loh. Nah, sekarang yang ketiga tidak pakai per ya, sama karena yang pakai per itu adalah bilangan cacah atau bilangan pecahan. Oke. Berikutnya yaitu bilangan bulat negatif. Kebalikan dari yang positif, bilangan bulat negatif adalah bilangan yang nilainya di bawah 0. Kalau positif tadi di atas 0. Ya. Kalau negatif berarti di bawah 0. Sangisore 0. Ya. Contoh. Nah, ini contohnya. Negatif 1, kemudian ada negatif 2, ada negatif 3, ada negatif 1000, ada negatif 10.000, ada negatif 9.999, kemudian ada negatif 2, negatif 5, negatif 6, negatif 70, negatif 100, dan seterusnya. Ciri-cirinya, nah ini ciri-ciri bilangan negatif, bilangan bulat negatif adalah ada tanda negatif di depannya. Nah, inilah yang membedakan dengan bilangan bulat positif. Kalau bilangan bulat negatif, ada tanda negatif di depannya, yaitu contohnya begini tadi. Negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 1000. Ya. Jadi di depan angkanya ada tanda negatifnya. Ciri-ciri yang kedua adalah tidak ada koma, jadi sama dengan bilangan bulat positif. Tidak pakai per, ya. Yang membedakan hanya tadi ada tanda negatif. Kemudian bilangan bulat positif, negatif, dan 0 jika ditunjukkan dengan garis bilangan. Nah ini garis bilangan itu seperti ini. Jadi ada garis memanjang, ya, ada panahnya. Kemudian ada bilangannya, ya, di tengah-tengahnya ada angka 0 atau angka netral ya, tidak ikut positif, tidak ikut negatif, ya udah dia di tengah-tengah, netral. Orang duwe bolo, tidak punya teman, tidak punya sekutu, sendirian dia, bilangan 0. Nah, kalian perhatikan dalam garis bilangan yang menuju ke arah kanan, nah ini arah kanan ya, panahnya ke kanan, dia merupakan bilangan bulat positif ya. Nah, ini kamu lihat. Dia merupakan bilangan bulat positif. Ini yang ke arah kanan. Kemudian yang ke arah kiri ya, ke arah kiri dia merupakan bilangan bulat negatif. Nah, kalian lihat yang ke kanan angkanya tidak ada negatifnya ya, cukup 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tidak usah dibaca positif 1, positif 2, positif 3 begitu, tidak usah. Cukup 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, kemudian yang ke arah kiri ya, itu nilainya adalah negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4. Jadi dibaca negatifnya. Kalau yang ke sini tidak usah dibaca positifnya. Nah, perlu kalian ketahui juga yang namanya garis bilangan semakin ke kanan nilainya semakin besar. Ya, untuk yang positif. Semakin ke kanan semakin besar. Contoh, 1 dengan 5 lebih besar mana? Lebih besar 5 karena posisinya berada lebih di kanan. Ya, kalian kan juga pasti tanpa pakai garis bilangan pun sudah tahu. 1 dengan 5 lebih besar mana? Ya jelas lebih besar 5. Ya, nah, anak kecil juga tahu. Dikasih 1 permen sama 5 permen pilih mana? Ya jelas pilih 5 permen. Nah, gitu ya. Itu untuk bilangan bulat positif. Nah, sekarang untuk yang bilangan bulat negatif, ini kebalikannya. Tidak seperti bilangan positif. Contoh,
Ya, untuk bilangan negatif itu malah semakin ke kiri itu semakin kecil, ya, semakin ke kiri semakin kecil meskipun angkanya terlihat lebih besar, ya. Nah, makanya kamu kalau menilai bilangan bulat negatif itu jangan hanya melihat angkanya saja, tapi juga melihat tandanya ini. Nah, mari kita bandingkan coba. Negatif 2 dengan negatif 6 itu lebih besar mana? Nah, ini biasanya anak-anak banyak menjawab lebih besar negatif 6, Pak, gitu. Karena mereka hanya melihat angkanya saja. Nah, tanpa mempedulikan tanda negatif. Padahal kalau bilangan bulat negatif itu semakin ke kiri dalam garis bilangan itu nilainya semakin kecil. Nah, maka negatif 2 dengan negatif 6 itu nilainya lebih besar negatif 2. Ya, anggaplah negatif itu hutang, ya. Dan apa namanya? Hutang 2 dengan hutang 6 jelas lebih kaya siapa? Orang yang kaya kan yang hutangnya sedikit biasanya. Biasanya begitu, ya. Nah, maka negatif 2 dengan negatif 6 itu lebih besar negatif 2. Oke. Nah, ini. Jadi nilainya lebih besar mana? Bilangan bulat negatif atau positif? Nah, ini. Anggaplah bilangan negatif adalah hutang. Tadi seperti saya jelaskan. Dan anggaplah bilangan positif adalah tabungan. Jadi siapa yang lebih kaya? Yang punya hutang atau yang punya tabungan? Nah, ini anak kecil aja udah tahu. Ya jelas yang punya tabungan lah. Ya. Nah, kemudian agar lebih paham perhatikan contoh berikut ini. Angka negatif 5 dan 1 itu lebih besar mana? Angka negatif 5 dan 1 lebih besar mana? Ya, ini lebih besar 1 karena negatif 5 bernilai hutang 5 sedangkan 1 bernilai tabungan 1. Jadi kalau punya hutang negatif 5 dan punya tabungan 1 itu lebih kaya siapa? Ya jelas lebih kaya yang punya tabungan 1. Nah, kemudian soal yang kedua. Angka negatif 10 dan negatif 3 lebih besar mana? Kita lihat, ya lebih besar negatif 3. Pasti banyak yang menjawab negatif 10. Karena 10 mbak telu, 10 dengan 3 itu kan lebih besar 10. Nah, jangan salah karena ada tanda negatifnya, ya. Maka harus lebih teliti. Maka lebih besar negatif 3 karena apa? Karena negatif 10 bernilai hutang 10 dan negatif 3 bernilai hutang 3. Jadi yang lebih besar adalah yang hutangnya lebih kecil. Gitu. Sudah bisa memahami ya? Oke. Kita lanjutkan. Penerapan bilangan bulat dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kalau ada hal-hal seperti ini artinya adalah penerapan bilangan bulat. Nah, ini tadi kan bilangan bulat ada dua ya, positif sama negatif. Nah, kalau yang positif bagaimana? Misalnya tinggi benda di atas permukaan tanah, contoh gedung, gunung, dan lain-lain yang tinggi-tinggi itu ya, atau mungkin rumah yang di atas permukaan tanah. Misalnya gedung itu tingginya 400 meter di atas permukaan tanah atau di atas permukaan laut. Nah, itu artinya bilangan bulat positif. Kemudian luas suatu bangunan. Nah, ini juga positif. Banyaknya tabungan di bank. Kan lebih ya, tadi saya bilang positif sama juga dengan punya tabungan. Kemudian ketinggian sebuah pesawat. Nah, ini sering muncul di soal ini. Nah, sebuah pesawat dengan ketinggian 1000 meter di atas permukaan laut, biasanya begitu. Kemudian kemenangan di sebuah permainan. Nah, contoh misalnya Persijap unggul 2-0 dari PSIS Semarang misalnya. Nah, itu namanya
termasuk bilangan bulat positif. Kemudian untuk yang negatif adalah diskon suatu barang. Jadi ada potongan. Nah, nanti kan nilainya jadi berkurang. Makanya itu negatif. Kemudian potongan gaji karyawan. Nah, ini juga sama. Ada yang berkurang. Itu namanya negatif. Suhu beku suatu benda. Nah, ini benda itu kalau membeku itu suhunya pasti di bawah 0. Ya, suhunya di bawah 0. Kalau diukur pakai termometer akan menunjukkan suhu di bawah 0. Jadi biasanya keterangannya negatif. Misalnya daging itu membeku pada suhu negatif 10 derajat Celcius misalnya. Atau suhu di kota Moskow mencapai negatif 5 derajat Celcius. Nah, jadi seperti di dalam freezer, ya. Nah, itu. Kemudian kedalaman kapal selam. Nah, ini juga sering muncul di soal. Kapal selam itu kan di bawah permukaan laut. Nah, itu biasanya dianggap sebagai tentang soal bilangan bulat negatif. Kemudian hutang seorang nasabah bank. Nah, hutang tadi ya, bilangan bulat negatif kita ibaratkan sebagai hutang. Sekarang perhatikan soal bilangan bulat tentang kapal selam. Nah, tadi seperti yang saya jelaskan, kapal selam ya ini. Nah, ini kamu perhatikan kapal selam di sini kedalamannya adalah 15 meter ya, di bawah permukaan laut. Ya, di dalam laut. Kemudian ada seorang penyelam, kedalamannya adalah 3 meter di bawah permukaan laut. Nah, sekarang kamu perhatikan. Sebuah kapal selam berada pada kedalaman 15 meter, sedangkan ada seorang penyelam berada pada kedalaman 3 meter dalam waktu yang bersamaan ya. Dari pernyataan tersebut, coba jawablah beberapa pertanyaan berikut ini. Lebih dalam siapa posisi dari kapal selam dan penyelam? Nah, ini. Kapal selam karo penyelam ini lebih dalam siapa? Ya. Yang kedua, bagaimana cara menulis kedalaman kapal selam dalam operasi matematika? Jadi kalau dalam soal matematika ketika kita menjawab itu menulisnya bagaimana? Angkanya ditulis seperti apa? Ya. Kemudian yang ketiga, bagaimana cara menulis kedalaman penyelam? Jadi sama dengan nomor 2. Bedanya kalau yang nomor 2 itu kapal selam, yang nomor 3 adalah penyelam. Yang keempat, berapa selisih kedalaman penyelam dengan kapal selam? Jadi nah ini jaraknya ini berapa? Jarak antara penyelam dengan kapal selam ini jarak selisih kedalamannya berapa? Jadi ini ya. Nah, ini berapa? Itu ya. Nah, oke, kita lanjut. Kita bahas soal yang tadi. Oke, perhatikan ya. 1. Lebih dalam siapa posisi dari kapal selam dan penyelam? Jelas lebih dalam kapal selam. Nah, penyelamnya kan 3 meter, kapal selamnya 15 meter. Yang lebih ke bawah berarti yang kapal selam atau yang lebih dalam. Bagaimana cara menulis kedalaman kapal selam dalam operasi matematika? Cara menulisnya adalah negatif 15. Ya, ini dibaca negatif 15. Yang ketiga, bagaimana cara menulis kedalaman penyelam ya dalam operasi matematika? Sama cara menulisnya, karena ini di bawah permukaan, maka ditulis negatif 3. Berapa selisih kedalaman penyelam dengan kapal selam? Nah, ini sudah masuk materi operasi hitung sebetulnya ya, tapi tidak apa-apa biar kalian terbuka pikirannya supaya bisa memahami nantinya. Selisih kedalaman dari penyelam dan kapal selam adalah yang namanya selisih itu kan apa ya istilahnya ya, jaraknya antara si penyelam dengan kapal selam ini berapa. Jadi cara mencari selisih itu kan dikurangi ya, nilai yang lebih besar yaitu negatif 3 dikurangi dengan nilai yang lebih kecil yaitu negatif 15. Maka kalau ditulis dalam matematika menjadi seperti ini. Negatif 3 ya
Nah, negatif 3 dikurangi negatif 15. Ini sudah masuk operasi hitung. Negatif 3 itu dari tadi kedalaman si penyelam. Dikurangi karena mencari selisih. Dengan kedalaman kapal selam yaitu negatif 15. Sama dengan, nah ini, menjadi negatif 3 ditambah 15. Ya, maka tersisa 12 meter. Oke. Ya, nanti kalau tidak paham, kita bahas pada video selanjutnya tentang operasi hitung bilangan bulat. Oke. Cukup sekian dulu ya materi tentang jenis-jenis bilangan bulat. Ya. Untuk berikutnya pada video selanjutnya adalah tentang operasi hitung bilangan bulat. Terima kasih sudah memperhatikan. Nah, nanti bisa latihan-latihan lagi di buku. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.